Akhirnya 20. Tapi kalau Fanya lebih suka baju seperti ini nanti kita belanja yang banyak ya. Mas suka. Dek, Fanya cukup terkejut mendengar ucapan terakhir kakak tirinya, Mas suka. Kenapa terdengar agak gimana saat pria di sampingnya berkata begitu? Apa mungkin gara-gara rasa ini? Fanya menunduk kembali tersadar dia siapa, tidak mungkin. Harusnya sudah dari dulu ia buang rasa ini meski sulit apalagi setelah kejadian. Pasti yang ada hanya kebencian di hati orang yang dicintai dalam diam. Tidak mau lagi berpikir yang membuatnya terbang sampai lupa daratan lantas diambil baju baru miliknya pemberian ibu tadi untuk minta izin dibawa pulang. Fanya menunduk berjalan lebih dulu ke orang yang banyak jasa selama ini setelah memutuskan pergi dari rumah. Bu, saya izin membawa baju yang dibelikan ibu. Iya nak, ambil. Itu ibu belikan buat kamu. Kalau ada waktu kesini ya. Lelaki di belakang senyum-senyum tidak jelas melihat ke arahnya membuatnya merasa kikuk diperhatikan berhenti mendadak sampai kakak tiri tidak sempat mengerem kaki, menabraklah dia. Nabrak, katanya terus cengengesan. Mas Aris tunggu di sini saja, aku mau ganti baju. Oh gitu. Iya, jangan lama-lama. Fanya mengerutkan kening melihat tingkah aneh abang satunya ini. Apa yang sedang terjadi dengan kakaknya? Kok agak jadi risih-risih gimana? Harusnya dia suka tapi kok lama-lama agak gelai. Bibir Aris tidak hentinya mekar seakan lupa menarik kembali ke bentuk semula hingga Fanya habis dilahap kamar. Adiknya risih ditatap terus-menerus seperti itu setelah pamit dan adegan pel UK perpisahan lantas cepat-cepat keluar rumah menuju mobil, tidak tahan dengan situasi canggung seperti ini. Masak ini adiknya mas? Cantik banget, puji Aris tanpa aling-aling seraya menunduk ke bawah mencari mata Fanya. Rasa yang lama dipendam jatuh seketika dipuji lelaki pujaan membuatnya cepat-cepat memalingkan muka masuk ke dalam mobil. Sekali lagi hati dibuatnya terbang tanpa sadar diri tapi ada rasa-rasa anehnya. Tidak tahu bingung dengan situasi seperti ini. Tidak biasa. Adiknya yang tak kunjung membetulkan sabuk pengaman hanya memainkan ujung jilbab persegi empatnya berinisiatif membantu memasangkan tapi Fanya yang sadar dia mendekat menatap sekilas lalu lekas memasang sabuk pengamannya sendiri. Bisa sendiri ya? Mas kira butuh bantuan, bela dirinya dengan bibir tak berhenti mengulas senyum. Kakaknya Salsa bersiul ria dengan mata sekali melirik ke samping tersenyum lagi. Entah mungkin hatinya lagi bahagia. Sedangkan, Fanya sibuk sendiri dengan pikiran yang mulai kalut tidak tahu sesudah ini akan bagaimana dan harus tinggal di mana seraya menatap rintihan hujan di luar. Air mata yang lama tidak keluar kini kembali menetes setelah ia berusaha mati-matian berdamai dengan keadaan, kakak lelakinya sama sekali tidak menyadari itu. Tidak mungkin ia kembali ke rumah ayahnya, dia bukan siapa-siapa bukan pula anak kandung ibunya. Kenyataan yang pahit. Tidak mungkin juga ke rumah bapak kandung jelas-jelas dia sudah diusir, entah lebih baik pasrah kemana angin membawanya pergi. Dari pantulan kaca baru disadari adiknya menangis, di tepikan mobil untuk menanyai tentang kesedihannya. Kenapa menangis? Dihapus pelan air mata menggeleng sebelum kembali menunduk ke bawah memandangi tas plastik berwarna hitam di atas paha. Aris tidak tega melihat adiknya bersedih seperti itu, apa Fanya masih merasakan perih menerima kenyataan jika Bu Fani bukanlah ibu kandungnya? Kita makan ya. Badan kamu sekarang jadi kurusan. Tidak menjawab, dia hanya membisu sesekali menghapus kesedihan yang tak bersua. Aris memilih rumah makan Padang yang penuh pembeli untuk makan siang mereka berdua. Keduanya jalan berdampingan memasuki rumah makan tersebut, Aris yang gemas Fanya berjalan terlalu lambat lantas digandeng agar lebih cepat sedikit tidak tahan melihat adiknya kurus kering seperti itu. Memilih tempat yang tidak terlalu bising jauh dari keramaian supaya Fanya bisa makan dengan tenang. Sesudahnya memesan makanan pria tersebut memulai mengajak berbicara tapi Fanya sudah memulainya lebih dulu. Mas, aku masih ingin tetap di sini. Aku tidak bisa pulang karena, ucapannya terpotong Aris sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan adiknya. Karena ibu bukan ibu kandungmu, Fanya mengangguk. Fanya hanya mengelak-alik makanannya karena setiap makanan yang disuapkan ke mulut perut terasa memberontak. Apa salahnya Fen? Meski bukan ibu kandung beliau yang selama ini merawat menjaga kamu? Baik, kalau kamu tidak mau pulang kita ke rumah bapak. Tidak bisa mas. Ibu sudah mengusirku, akunya melemah menahan sesak. Iya, ibu kamu bukan bapak kamu. Kamu tahu Fanya Pak Darmawan sekarang lagi sakit sejak kepergianmu. Fanya langsung mendongak nama ayahnya disebut apalagi mendapat kabar ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Beliau terus mencarimu. Dulu saat kamu pergi bapak langsung ke rumah mencarimu minta kami membantu menemukan keberadaanmu, Fanya. Selama ini kami mencarimu sampai saat ini. Bagaimanapun kita masih keluarga meski tidak saudara. Lolos juga tangisnya yang ia tahan sesaat mendengar kata itu saudara meski tidak saudara tapi ia tega menghancurkan. Setidaknya jika kamu tidak menganggap kami keluarga karena darah, pulanglah demi bapak. Kasihan beliau Fen. Tidak mas. Bapak tidak pernah menyukaiku. Tidak apa-apa aku di sini, Fanya baik-baik saja, senyum datar terlihat hambar.
Kalau beliau tidak menyukaimu tidak mungkin beliau mengusir istrinya karena marah mengatakan sebenarnya. Sampai saat ini beliau sakit sendirian di rumah. Bapak? Bapak mengusir ibu? Aris menarik tangan Fanya setelah menaruh 2 lembar uang merah di meja. Kali ini wanita itu sama sekali tidak menolak. Pikirannya terbayang terus wajah ayah kandungnya yang selama ini ia benci, tetapi rasa benci itu cepat berubah menjadi rasa rindu menggebu-gebu ingin cepat bertemu. Bahagia sekali rasanya dirinya akhirnya dianggap anak setelah puluhan tahun, meski belum bersuat tapi kasih sayang itu sudah menembus langsung di dada. Senyum yang sejak tadi tidak tampak kini terlihat juga, Aris tahu itu air mata bahagia yang diperlihatkan adiknya. Sudah ya, jangan menangis. Kita kasih kejutan bapak, pasti beliau kaget. Dengan sedikit modus dihapus air mata di pipi kuning langsat Fanya tanpa adiknya tahu akal bulusnya. Aris tertawa senang di dalam hati, niat tidak baik tidak dicurigai, buktinya Fanya tersenyum mengangguk tidak marah. Setelah salat maghrib Aris mengajak makan malam lontong sate yang mangkal di depan masjid. Ada beberapa jamaah sudah lebih dulu makan di situ sebelum keduanya melanjutkan perjalanan. Pak, tolong bungkus 1 porsi. Ini uangnya. Fanya, tidak usah. Biar Mas yang bayar. Kalau Fanya kurang tambah saja tidak apa-apa, tidak usah dibungkus. Buat Bapak, jawabnya singkat.